Benua Afrika. Sebelumnya diketahui bahwa benua ini merupakan benua dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sebelum data tahun 2020 dirilis, benua ini menyumbang sepertiga dari total Muslim di seluruh dunia, dan sebaliknya pada abad-abad sebelumnya jumlah pemeluk Kristen sangatlah minoritas di benua ini. Namun secara luar biasa Tuhan bekerja di benua ini, hanya dalam waktu yang sangat singkat. Data Wikipedia tahun 2020 menulis bahwa Kristen telah menjadi mayoritas di benua Afrika. Dan bukan hanya itu saja, Afrika sebelumnya tidak diperhitungkan dalam hal perhitungan jumlah umat Kristen dunia. Kini Afrika memecahkan rekor baru dengan jumlah pemeluk Kristen terbesar di seluruh benua di dunia, mengalahkan benua Amerika dan benua Eropa. Bahkan jika melihat tren yang ada, diperkirakan dalam waktu dekat jumlah pemeluk Kristen di benua Afrika ini akan melebihi total pemeluk Islam di dunia. Hal ini disebut sebagai fenomena yang secara nyata telah menggugurkan prediksi pertumbuhan pemeluk Kristen dan Islam sebelumnya yang menggunakan metode perhitungan berdasarkan tren kelahiran dan kematian. Hal ini sangat besar dipengaruhi oleh perpindahan agama dari Muslim ke Kristen yang jumlahnya sangat besar, terutama di benua Afrika yang diperkirakan lebih dari 6 juta Muslim pindah ke Kristen setiap tahunnya, dan akan semakin meningkat perpindahannya seiring dengan terjadinya sekian banyak pemuridan dari murtadin baru yang kemudian menjadi penginjil. Tentu banyak kita bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi, sedangkan Afrika sebelumnya terkenal dengan penganiayaan pemeluk Kristen dan bahwa daerah itu basis terbesar agama Islam? Apakah banyak ahli teologi yang ke benua Afrika? Apakah banyak ahli apologetik Kristen yang ke Afrika? Apakah debater-debater Kristen terbaik dunia pergi ke Afrika? Sama sekali tidak, tetapi semuanya karena Tuhan menyatakan kebesaran kuasa-Nya di Afrika. Bahkan Tuhan mengirim seorang yang tidak pandai secara teologi dan tidak jago dalam berdebat, tetapi sangat rendah hati. Bahkan penampilannya dan cara berbicaranya sederhana. Namun Tuhan menyertainya dengan kuasa. Bahkan Tuhan memakainya untuk membangkitkan orang mati di Afrika. Beberapa waktu yang lalu beliau telah dipanggil Tuhan, namun Afrika sangat mengenangnya, dan Tuhan telah menumbuhkan tunas-tunas baru untuk melanjutkan tugasnya. Reinhard Bonke dikenal sebagai orang yang sangat rendah hati meskipun platformnya mendunia. Dia meluangkan waktu untuk orang yang tidak berstatus khusus tetapi melihat dirinya sebagai pelayan, dan dia memberikan hidupnya melayani orang miskin di Afrika dan di seluruh dunia dengan Injil Yesus Kristus. Reinhard sering mengatakan kepada orang banyak, jika Tuhan dapat menggunakan Reinhard Bonke, Tuhan dapat memakai Anda 10 kali lipat. Dengan kata lain dia menjelaskan bahwa ketika Tuhan memanggil itu bukan tentang kemampuan Anda, ini lebih tentang kesediaan Anda untuk panggilannya. Nasihatnya, hanya dengan mengatakan ya pada panggilan Tuhan, kemudian selangkah demi selangkah, hari demi hari lakukan yang terbaik untuk mengikuti petunjuk-Nya dengan patuh. Tuhan berbicara kepadaku lewat mimpi. Aku bermimpi, aku melihat peta benua Afrika yang besar dan kemudian benua Afrika itu disucikan dalam darah Yesus yang mahal. Selatan ke utara dan dari barat ke timur. Dan saya mendengar suara tangisan, bahwa suara itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya yakin itu adalah suara Roh Kudus. Dia berkata Afrika akan diselamatkan. Saat itu saya bangun dan saya mengatakan semua itu indah. Reinhard sering ditanya bagaimana dia mencapai tingkat kesuksesan pelayanan yang begitu fantastis. Tanggapannya adalah, bahwa tidak ada teknik atau keahlian yang dapat menjelaskannya. Dia sering merefleksikan permulaannya yang sederhana, dia mulai dalam pelayanan sebagai apa yang dia gambarkan sebagai memulainya dari nol. Berdiri di sudut jalan dengan akordeon. Di masa-masa awal dia hanya melakukan apa yang dia bisa tanpa banyak hasil untuk ditunjukkan, tetapi Reinhard memiliki hasrat yang membara untuk menjangkau banyak orang untuk Yesus. Dia berseru kepada Tuhan untuk melakukan lebih lagi dan bertekad untuk mempercayakan kepada Tuhan agar seluruh Afrika diselamatkan. Dia terus maju sampai terobosan datang. Setelah 100 tahun doa untuk kebangunan rohani dari generasi yang saleh, musim panen telah tiba.
Itu datang dengan banjir keselamatan dan mukjizat seperti bab lain yang sedang ditulis dalam kitab Tindakan. Panen yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bukan hanya masalah catatan sejarah. Hasilnya sedang berlangsung. Lebih dari 1 dekade sebelum kematiannya, Reinhard Bonke menyerahkan tongkat estafet kepada seorang pemuda yang dia cetak dengan nama Daniel Kolenda. Coba kita lihat catatan resmi Wikipedia berikut ini. Reinhard Willy Gottfried Bonke adalah seorang evangelis Kristen karismatik Jerman yang dikenal karena misi penginjilannya di seluruh Afrika. Bonke menjadi seorang evangelis dan misionaris di Afrika sejak 1967. Setelah kuliah di Bible College di Wales, ia menjadi pendeta di Jerman selama 7 tahun. Pada 1969 ia dan istrinya, Annie, serta anak laki-laki mereka yang masih bayi, berangkat ke Maseru, Lesotho. Pada tahun-tahun awal di Maseru, Reinhard dan Annie melakukan karya misi secara tradisional. Ketika itulah ia mendapatkan penglihatan tentang benua Afrika, dibasuh oleh darah Yesus yang mahal harganya. Visi itu menanamkan kerinduan dalam hatinya untuk menjangkau seluruh benua Afrika, dari Cape Town sampai Kairo dan dari Dakar sampai Djibouti. Pada awalnya ia belum melihat bukti bahwa gagasan sebesar itu mungkin diwujudkan, namun ia terus berpegang teguh pada impian ilahi itu dan bertekun dalam pelayanannya. Semula ia bukan orang yang yakin pada mukjizat. Ia tahu Yesus dulu menyembuhkan orang sakit, namun ia tidak yakin Yesus masih menyembuhkan orang saat ini. Ia memilih menahan diri. Suatu hari ia mengundang seorang hamba Tuhan dari Zulu, Richard Ngidi. Pelayanan Richard disertai dengan tanda-tanda dan mukjizat. Setelah menyaksikannya dengan mata sendiri, Reinhard mulai menyadari bahwa firman Allah tentang mukjizat masih berlaku. Kira-kira setahun kemudian ia mengundang hamba Tuhan lain, yang juga bergerak dalam pelayanan tanda-tanda dan mukjizat. Orang ini berjanji akan melayani pada kebaktian Sabtu dan Minggu. Pada kebaktian Sabtu, gerejanya dipadati orang sakit. Namun, setelah berkhotbah selama 10 menit, orang itu meminta Reinhard menutup kebaktian, dan berjanji akan berdoa untuk orang-orang sakit itu keesokan harinya. Esoknya, ketika Reinhard menjemputnya di hotel, orang itu mengatakan, Roh Kudus menyuruhnya pulang. Dan orang itu pun pergi begitu saja. Reinhard marah dan merasa dipermainkan. Sambil menyetir mobil kembali ke gerejanya, ia berdoa, aku ini memang hanya misionaris. Tapi aku ini juga anakmu. Aku akan ke gereja dan akan berkhotbah dan berdoa untuk orang sakit dan engkau yang akan melakukan mukjizat. Ia merasakan damai sejahtera menyelimuti hatinya. Dan, benar saja, pagi itu Tuhan memakainya secara luar biasa. Orang buta dan orang lumpuh disembuhkan. Hadirin mengalami jamahan Roh Tuhan. Sejak saat itu kuasa Tuhan nyata dalam pelayanannya. Salah satu mukjizat menonjol dalam kebaktian Reinhard Bonke berlangsung pada Desember tahun 2001 di Grace of God Mission Church di Onitsha, Nigeria. Pendeta Daniel Ekechukwu, yang telah dinyatakan meninggal dunia selama 42 jam, secara ajaib bangkit dan hidup kembali. Ia memulai kebaktian di tenda yang dapat menampung 800 orang. Namun, seiring dengan semakin meningkatnya pengunjung, mereka harus membeli tenda yang lebih besar lagi. Pada Desember tahun 2019 Reinhard Bonke dipanggil Tuhan di usia 80 tahun. Pelajaran penting dalam kisah ini yang bisa kita ambil, adalah kita tidak bisa mengukur dan membatasi kuasa Tuhan dengan logika kita. Cara Tuhan tak terselami, bahkan sulit untuk dimengerti, akan tetapi nyata dan terbukti. Banyak sekali orang bahkan para pembesar gereja tidak sependapat dan meragukan apa yang dilakukan oleh orang lain yang mengaku mendapat visi dan tugas khusus dari Tuhan. Tapi dalam hal kisah ini kita tidak perlu melihat kepada pribadi manusia, tetapi melihat kepada Sang Pemilik kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan bisa memakai Reinhard Bonke dan penerus-penerusnya di Afrika, tidak menutup kemungkinan Tuhan mengutus pribadi serupa ke Indonesia. Mungkin juga Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini.
Akhirnya mari bersama, merendahkan diri, membuang ego masing-masing, dan menjadi satu dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus bukan untuk denominasi. Kuasa Tuhan pasti menyertai kita. Salam sehat, salam akal sehat, salam By godly sejahtera. generations, a season of harvest had arrived. It came with a flood of salvations and miracles, like another chapter being written in the book of Acts.